sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, berkenaan dengan pengawasan penjualan batu bara yang selama ini masih dilakukan secara manual dan sulit untuk dipantau, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan membuat suatu aplikasi pelaporan penjualan batu bara secara online agar mudah mendapatkan data penjualan secara real time dan mudah dalam pengawasan. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, saat ini sudah hadir bersama kita ASN Inovatif dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Aramaya Sentanu Pasek ST. Ya. Selamat datang Pak Aramaya. Ya, Iya. Bu Deriska. Iya, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Ya. luar biasa sehat Pak ya. Luar biasa. Iya. Ini Pak judul inovasinya mengenai pelaporan penjualan batu bara secara Ya, online. benar, Bu. Iya. Apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga nih, Bu, Iya, udah diundang ke studio podcast Balitbangda. Iya, Ya, ini sama-sama, Pak. termasuk inovasi juga, Bu ya, Iya, melakukan podcast ini. iya Ini betul. perdana saya kesini. Baik, terkait dengan inovasi yang kami ajukan dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, eh, tentang pelaporan penjualan batu bara secara online. Iya, Bu Desrikas, seperti kita ketahui, Sumsel ini merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang cukup besar iya. di Indonesia. Dari sumber daya batu bara yang ada di Sumsel ini mencapai 22,24 juta ton. Iya. Miliar ton, Bu, maksudnya. Angka itu 39% dari total batu bara yang ada di nasional. Jadi Sumsel ini termasuk provinsi yang dianugerahkan potensi Kekayaan sumber alam ya. daya batu bara khususnya, Bu ya, Iya. yang cukup besar. Selanjutnya di Sumsel ini ada 121 izin usaha pertambangan batu bara. Iya. Jadi cukup besar, Bu. Dari 121 itu yang saat ini beroperasi, maksudnya sudah melakukan aktivitas penambangan itu lebih kurang 40 izin usaha pertambangan. Iya. Dan dari 40 itu ya cukup besar produksi dan penjualan yang mereka lakukan, Bu ya. Iya. Seperti di data tahun 2020 itu penjualan batu bara mencapai 51 juta ton. Dan di tahun 2021 itu mencapai 50,7 juta ton. Jadi cukup besar penjualan. Nah, perusahaan-perusahaan izin usaha pertambangan ini selain memiliki izin, dia memiliki kewajiban, Bu, Iya. yaitu menyampaikan pelaporan. Laporan Salah hasilnya. satunya pelaporan penjualan batu bara ini. Di mana selama ini laporan yang disampaikan ke kita tuh berupa disampaikan secara manual, Bu. Jadi laporan pakai kertas disampaikan ke dinas Iya. dan cukup Memakan ribet waktu lah, juga ya. memakan waktu juga Iya. menyampaikannya dari kantornya. Mm-mm. Nah, atas latar belakang itu kami dari Dinas SDM mencoba satu inovasi yang mungkin bisa mempercepat proses penyampaian laporan. Oke, baik Pak Aramaya. Mungkin ini kan pasti ada prosesnya sebelum adanya pelaporan itu. Bagaimana itu Pak prosesnya untuk mendapatkan hasil pelaporan secara online tadi? Ya, Iya. ya. Nah, atas dasar tadi sudah kita jelaskan latar belakang, Bu. Jadi Iya. kami berinovasi supaya mempercepat proses penyampaian pelaporan. Iya. Dan kami bentuklah tim, Bu, terutama di bidang yang tempat kami, yaitu bidang teknik dan penerimaan, Minerba. Kami kumpulkanlah tim, kami ya berdiskusi untuk gimana proses mempercepat penyampaian pelaporan ini. Iya. Ya, Kak, tercetuslah ide tadi, Bu, penyampaian pelaporan secara online. Jadi proses pertamanya ya kalau dari kami membuat
aplikasi Google Form. Iya. Ngapa di Google Form? Karena mengingat eh, untuk pembuatan aplikasi ini kami kan belum merencanakan di anggaran, Bu. Jadi Iya. kami mencoba yang tidak mengeluarkan biaya. Jadi Iya. terpilihlah di Google Form Google Form. itu. Itu Jadi prosesnya. masih gratis ya Pak ya? Masih Iya. gratis. Jadi Oke. itu tahap awal, Bu. Iya. Berikutnya setelah jadi form yang kami buat dan data-data apa yang disampaikan, selanjutnya kami tahap sosialisasi Iya. ke perusahaan-perusahaan tersebut. Alhamdulillah seluruh perusahaan itu menyambut baik inovasi yang kita sampaikan. Iya. Mereka juga sangat senang karena kan bisa menyampaikan laporan dari mana saja dia berada. Misalnya kantor yang cukup lokasi tambang yang cukup jauh Iya. dari kantor kami, dia Mempermudah bisa. mereka juga jadi ya? Iya, dia Iya. mempermudah, Bu. Sangat ya sangat senang lah. Dia bisa langsung menyampaikan laporannya lebih cepat juga, Bu. Jadi prosesnya itu dari kami membuat aplikasi, kami sosialisasikan, kami sampaikan, dan perusahaan juga setelah mendapatkan sosialisasi, mereka langsung jalan ya? menjalankannya. Iya. Dan sampailah laporannya ke kami. Iya. Jadi benar-benar memangkas waktu Pak ya? Benar-benar efektif dan Iya, efisien akhirnya ya? jadi kan laporan penjualan ini batu bara Sumsel ini kan rata-rata dibawa ke luar provinsi, Iya, Bu. betul Pak. Jadi begitu mereka menjual, mereka ya bisa nyampaikan ke kami, Bu. Jadi kalau biasanya hanya nunggu kan setelah lengkap datanya Baru dikirim mereka ya? bawa ke sini, orangnya ke sini. Kalau itu kan setelah dokumen selesai, data lengkap, mereka langsung bisa Tinggal kirim secara online melalui kan. online. Asal yang penting di daerahnya ada jaringan Sinyal ya? internet. Oke Pak, ini pada saat pengembangan aplikasi ini Pak ya, ini kan masih wacananya masih bentuknya aplikasi Google Form ya. Untuk Ya. pengembangan ke depannya Pak, mau Bapak Oh ya, bawa kemana ini? ya Iya. tadi belum sempat kami cerita, Bu ya, bahwa aplikasi ini sebenarnya sudah jalan di bulan November, Bu. November 2021. ya Pak? Itu sudah kami jalankan. Iya. Kebetulan inovasi ini itu saya masukkan ke apa namanya di ini, Bu, program Diklat PIM 3 saya itu. Iya. Diklat PIM PKA. Iya. Pelatihan Kepemimpinan Administrasi ini inovasi yang kami aksi perubahan yang kami tawarkan. Jadi pada bulan tersebut kami ikut pelatihan. Iya. Nah, Inilah jadi hasilnya mulai ya. jalannya bulan November. Iya. Di bulan November. Dan sampai sini sudah tetap berjalan Pak tetap ya. berjalan, Wah, Bu. itu luar biasa Pak. Memang harus seperti itu. Ya. Iya. Nah, untuk saat ini masih menggunakan Google Form, Bu ya. Iya. Ya, seperti yang di awal saya cerita, kita menggunakan masih yang berbasis gratis ya. Google Iya. Form itu kan tidak mengeluarkan biaya. Yang penting kita bisa ada jaringan internet, kita membuatnya. Iya, betul. Dan rencana kami ke depan itu, Bu, kami akan jikalau nanti di dinas kami menyambut baik, kami akan mengajukan di anggaran kegiatan kami di tahun depannya, Bu ya. Iya. Jadi ke depannya kami akan membuat suatu aplikasi. Iya. Jadi tidak hanya di laptop atau komputer, tapi bisa harapannya di HP juga mereka bisa dengan membuka satu aplikasi, mereka langsung bisa menyampaikan laporannya. Iya. Bisa Harapannya ke di-input depan ya, semua data itu, Bu, bisa di-input ya Pak ya. lebih mudah lah Lebih juga simpel kan, Bu. dan juga Lebih- mempermudah yang di lebih- pusat ya, iya. karena sudah terekap semua datanya. Datanya sudah terekap, Iya, benar, Bu. betul. Apa yang disampaikan, kita tinggal buka rekapan datanya. Iya. Ya, Karena harapannya kalau ke untuk depan, Google Form mungkin masih harus direkap ulang lagi di ya pusatnya ya. masih, ya Iya, oke. masih agak panjang dikit lah prosesnya. Iya, Tapi kalau tapi- sudah aplikasi, kita bisa dari HP juga langsung bisa bisa lihat. lihat. Sekarang ini lebih Canggih ya Pak lebih ya. canggih kan, Iya. dengan satu alat komunikasi bisa untuk keseluruhan. Iya. Itu harapan ke depannya, Bu. Baik Pak, ini kan udah berarti hampir jalan 1 tahun ya. Ya, dari 2021, November sekarang sudah bulan 5, Bu ya. Ya, bulan 5 ya. 7 bulan mungkin. Sudah 7 bulan. Tapi alhamdulillah kan hasilnya untuk saat ini sudah cenderung lumayan ya Pak ya. Ya, jadi beberapa perusahaan sudah secara rutin menyampaikan laporan, Bu, Iya. ke kami yang dilakukan secara online tadi. Iya.
Dan satu lagi Bu, mungkin ini tadi belum kami sampaikan ke Ibu, tadi belum dijelaskan bahwa harapannya dengan inovasi kami ini, kami dapat meningkatkan PAD yang ditargetkan di dinas kami. Iya. Ya, itu misalnya tadi Bu, di dalam penyampaian laporan itu ada bukti pengujian sampel batu bara. Iya. Ya, jadi mereka memang sudah melakukan uji batu bara di surveyor. Iya. Tapi sebagai pembanding, karena kita nih daerah yang sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya batu bara ini, kami juga meminta pada pelaku usaha pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, untuk melakukan uji sampelnya di laboratorium kami yang ada di dinas. Jadi untuk digunakan untuk pembanding Bu, dengan yang dilakukan di surveyor dengan yang ada di kami. Jadi dari situ kami mendapatkan penerimaan asli daerah. Pendapatan asli daerah lewat retribusi pengujian sampel. Jadi dan alhamdulillah dapat mendongkrak PAD yang ditargetkan di dinas kami Bu. Iya. Jadi sekali menempuh Iya, selain mempermudah tadi juga bagi daerah khususnya yang di dinas SDM dapat meningkatkan PAD tadi. Iya, betul Pak. Harapannya ke depan lebih meningkat lagi pendapatan asli daerahnya. Ya, karena ini kan baru tadi dijelaskan baru 40 perusahaan yang mendaftarkan Pak ya. Ya, karena baru sebanyak itu perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan. Kan? Iya. Itu yang legal kan Pak, kan benar, tadi Bu. 121 ya. 121 kan izin usaha pertama, artinya itu izin yang sudah diberikan pemerintah kepada pelaku usaha pertambangan. Jadi artinya sudah legal dan lengkap secara persyarat administrasinya. Iya. Oke, baik Bapak. Oke Pak, satu lagi nih Pak. Iya Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak, silakan. Ya. Baik. Pada sahabat-sahabat inovasi yang ada di studio ataupun ada di rumah, seperti yang sudah dicanangkan oleh Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan bahwa inovasi ini terus dilakukan dan jangan berhenti, seperti slogannya One Day One Innovation. Artinya kita harus selalu berusaha untuk menciptakan suatu inovasi yang bisa bermanfaat bagi kita sendiri ataupun kepada orang banyak. Jadi harapannya kita coba suatu inovasi yang bisa dikerjakan lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa itu Bu, saran pada para inovator di rumah. Oke Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Gubernur Pak? Boleh, silakan. Ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah diundang di acara podcast ini untuk menyampaikan inovasi yang kami buat ya. Untuk itu pada kesempatan ini kami ucapkan ya, pertama bersyukur pada Allah, alhamdulillah sudah bisa menyumbangkan inovasi kami. Kedua, kami ucapkan pada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang sudah memberikan kesempatan atau mendukung bagi ASN khususnya di Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan suatu inovasi. Berikutnya kami juga tidak lupa mengucapkan pada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang sangat mendukung juga bagi pegawainya untuk melakukan inovasi-inovasi atau menciptakan inovasi-inovasi yang lebih berguna dan lebih bermanfaat bagi khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Selanjutnya kami juga berterima kasih pada tim pembuatan pelaporan penjualan batubara secara online ini, baik yang ada di bidang teknik dan penerimaan dan juga pegawai-pegawai yang ada di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan. Itu saja, ucapan terima kasih kepada semuanya Bu. Iya, luar biasa sekali Pak Armaya, inovasinya. Kami tunggu juga pengembangan inovasi ke depannya juga Pak ya. Bu, siap, Bu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan tetap terus berinovasi Pak. Iya. Oke.
Baik, sahabat inovasi, dengan adanya pelaporan penjualan batu bara secara online ini, penyampaian data yang akurat dan up-to-date tentunya memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan energi nasional subsektor mineral dan batu bara ke depannya. Selain itu, diharapkan dapat membantu memberikan pelayanan kepada perusahaan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Untuk pemerintah daerah juga dapat terbantu untuk melakukan pengumpulan data secara digital dan melihat kinerja perusahaan secara mudah. Peluncuran aplikasi berbasis online ini salah satunya bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman, Mining Initiative 4.0. Baik, sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day, One Innovation. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.